Teh, kelelawar teh. Nggih. Duduk sini. Ngikutin saya terus, Pak. Marah kowe takon jimuk iki malah manuk empret jimuk lho. Gitu. Ya, saya itu memang sebenarnya ndak bisa apa-apa, ya. Wong saya itu ya ada masalah ya nangis, ya sering menyendiri, sering ada masalah. Tetapi nyatanya ada banyak orang, ada orang dulu belajar ke saya, terus orang itu mengkhianati saya teh, akhirnya meninggal dunia. Jadi sejelek apapun guru, ya jangan kamu khianati. Kalau nggak suka ya sudah, tinggalkan saja begitu. Ada banyak kok yang seperti itu. Ada juga yang mengkhianati saya, menyakiti saya, terus baru menikah ternyata istrinya gila. Jadi nggak jadi. Tapi ya sudahlah, saya nggak pernah dendam dengan itu. Yang jelas ada syairnya, lagunya itu loh, Gus Mangkunegaran itu loh, si Bate Santri itu loh. Saya minumkan ini. Ini ada bawangnya ya guys. Ini gimana saya buka ngeliatinnya ya. Nah di sini itu ada bawangnya. Nah itu perbedaannya dengan yang lainnya. Karena ini ada bawang lanang yang saya dapatkan secara istimewa. Nah ini kelihatan nih. Kalau dibuka ada nih. Di dalamnya ada madu bawang lanangnya. Hitam ya. Makin lama makin hitam. Yang bagus hitam. Puasa lupa tak jilat. Aku gendeng tadi. Tak jilat aku sarung buka. Jadi madu itu manis, nanti membuat mood jadi tambah bagus. Nggih, monggo dilihat dulu. Konsentrasi. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Nanti setelah minum madunya terus dirasakan ya. Kalau ada getaran itu jangan dilawan. Setelah minum nanti tangannya diangkat gini. Setelah minum tangannya diangkat gini. Terus dijumenengkan hatinya. Nanti akan ada getaran. Saya nggak minum aja ada getaran nih. Jadi seperti ada gerakan. Ini sebenarnya adalah gerakan karomah seperti ini. Nah gerakan seperti ini bisa diaplikasikan untuk apa saja. Untuk apa saja. Termasuk untuk pengobatan. Untuk hadiran. Untuk menarik benda pusaka. Untuk pagaran, ya semuanya kita diminta untuk magari sebuah rumah. Cukup kita baca kuncinya dan dirasakan getarannya, nanti akan muncul sebuah getaran untuk kita memagari rumah itu. Insya Allah terpagari dengan itu, dengan visualisasi kita membayangkan bahwa kita itu memagari rumah itu kayak gitu, ya. Dipegang dulu. Alam sudah menyambut bawang yang mau saya minum. Iya, madu alamnya sudah bergoyang-goyang teh. Seperti kalau istri sudah menantang kita. Ayo, Bismillah dulu, diminum dulu. Dimakan anunya, bawangnya. Ditelan, tangannya didatangkan ke depan. Dirasakan getarannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wasallam. Jadi setelah meminum madu bawang lanang seperti ini, terus setelah itu langsung baca syahadat 3 kali tahan nafas, sholawat 3 kali tahan nafas, innalillahi 3 kali tahan nafas. Terus baca haqqallah la haula wala quwata illa billahil aliyil 3 kali tahan nafas. Setelah itu baca sebatinya, meminta ya Allah, saya meminta izin dan ridhomu dengan kekuatan gaib yang sudah menyatu dalam jiwa ragaku. Saya meminta gerakan karomah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaku lalahu kun fayakun kun fayakun kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar.
Dirasakan getarannya, jangan dilawan. Nanti getarannya itu semakin lama semakin kuat, terus diikuti dan jangan dilawan. Kalau buat panjenengan yang nanti minum di rumah, diusahakan minumnya tengah malam. Kalau bisa dimulai malam Selasa, kalau bisa Selasa Wage, dan dilakukan di tempat yang terbuka kalau bisa. Jadi ketika panjenengan membaca kuncinya yang sudah minum madu malam ini, akan muncul sebuah gerakan. Gerakan sampean itu akan melatih sampean untuk lebih peka. Ini awal pertama kali untuk sampean itu membuka mata batin. Ini adalah pelajaran pertama. Jadi ini yang harus dilakukan untuk orang yang belajar spiritual, untuk membuka kepekaan di dalam dirinya. Ini proses yang pertama. Untuk belajar membuka kepekaan yang ada di dalam diri kita, itu yang pertama dengan gerak rasa atau gerak karomah. Karena untuk kita bisa merasakan nikmatnya bacaan yang kita lantunkan. Karena ketika kita benar-benar membaca asma Allah ini dengan penuh kekhusyuan, bacaan ini nanti akan menuntun setiap langkah hidup kita. Bahkan ketika kita sholat, kita khusyuk dalam membaca, langsung hujan. Allah Akbar. Reteng ke tanah, hujan guys. Beneran ini, nggak bohongan saya. Pak Rete gini langsung hujan guys. Anginnya kenceng. Langsung anginnya kenceng guys. Allah. Jadi perlu saya jelaskan bahwa ketika kita khusyuk di dalam sholat, kita membaca bacaannya dengan penuh kekhusyuan, tumakninah, sebenarnya gerakan itu akan, bacaan itu akan menuntun gerakannya. Jadi seperti Allahu Akbar, itu menuntun. Bacaan itu akan menuntun gerakan kita. Saya pernah dengar musik. Kalau musik itu, kalau kita itu senang, tubuh kita itu kan akan seperti digerakkan kan oleh musik itu, begitu. Itu kita menikmati. Menikmati itu khusyuk. Tapi kita mencari kenikmatan bukan dengan maksiat. Makanya orang yang kebanyakan nyanyi, ya, kebanyakan maksiat itu tidak akan bisa merasakan nikmatnya taat. Jadi banyak orang kadang-kadang kayak ya nggak menjelek-jelekan satu orang sih. Terkadang gini, kenapa terkadang seseorang itu, contoh artis nih ya, sering bercerai dengan suaminya, dengan istrinya, karena suara yang merdu, yang sahdu sudah tidak istimewa lagi di suaminya karena sudah sering didengarkan kepada banyak orang. Kenapa artis yang seksi banyak bercerai dengan suaminya? Apakah suaminya nggak suka? Bukan.
Karena keseksiannya sudah tidak istimewa lagi buat suaminya, karena sudah diperlihatkan oleh banyak orang. Ini yang tidak diketahui oleh orang lain. Makanya suami-suami yang baik itu pasti melarang istrinya untuk tampil di media sosial, untuk nyanyi dan lain sebagainya. Cuma ada rahasia yang istri itu nggak ketahui. Tapi kalau istri sudah biasa menampilkan auratnya, karena ujiannya wanita itu senang dipandang, dan lelaki ujiannya senang memandang. Kalau orang sudah senang dipandang, dinasihati sekecil apapun, bahkan dengan selembut apapun, tetap baginya adalah seperti silet yang merobek jantungnya. Itu hati-hati sekali. Terutama untuk para wanita ini ya, yang sudah senang tampil di media ini. Hati-hati. Nah, HRT ini, nah hal yang semacam ini, nah ini sudah masuk tahap yang kedua. Setelah ada gerakan, gerakan ini ada bermacam-macam. Seperti ini biasanya menarik energi alam. Nanti akan berasa seperti ada gelombang. Nah ini nanti dimasukkan ke dalam dada sebelah kiri. Nanti akan berdetak Allah Allah. Nah, yang perlu untuk kita ketahui bahwa jangan pernah berpikir ini jin dan lain sebagainya. Ketika kita berpikir yang aneh-aneh, nanti jadi masalah. Nah, seperti ini berusaha untuk menjumenengkan hatinya, menjumenengkan pikirannya untuk tenang. Karena kita itu hanya akan benar-benar beriman ketika hati kita itu tenang dan senang. Jadi orang yang beriman itu hatinya akan tenang, nggak mudah marah. Nah, ini perlu dilakukan beberapa menit, teman. Ini sudah nanti bisa dilatih lagi. Nah, sekarang tahap yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ditekan pusarnya dulu. Nah, tekan pusarnya gini. Nah, gitu. Sekarang berdiri. Monggo. Ya. Nah, ini hati-hati ya. Tapi sebenarnya hal kayak gini sadar total, sayang. Sadar total. Jadi tidak kesurupan, atau jangan takut. Orang belajar ilmu hikmah itu tidak boleh heranan, nggak boleh gampang takut. Dia harus tenang. Nah, yang kedua ini adalah hadiran atau seteruman, atau bahasa kalau belajar ilmu hikmah itu disebut dengan silat hadiran atau silat gaib. Tangan direntangkan ke depan. Nah, gitu. Nah, perhatikan ya, tangannya seperti ini ya. Tangannya dibuka seperti ini. Terus setelah itu baca kuncinya deh. Monggo, tarik nafas, baca syahadat 3 kali, sholawat 3 kali, baca haqqallah 3 kali. Setelah itu baca seperti ini, ya Allah, dengan izin dan ridhamu, mulai kekuatan gaib yang sudah menyatu dalam jiwa ragaku, saya meminta silat gaib hadir, hadir, hadir. Sambil baca hadir, hadir, dirasakan gerakannya. Hati-hati. Yang penting posisi kuda-kudanya harus kuat, harus tegak, jangan sampai jatuh. Kalau jatuh berhenti biasanya. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Cukup. Allahu Akbar. Waktu ini sumpal kabeh engko. Cukup. Pikir Allahu Akbar. Cukup. Jadi kayak gini sadar loh ya.
Jadi bukannya nggak sadar, sadar. Duduk sini teh. Ini di sini ada kelawar nih. Awas hati-hati. Ada sana, ada sana. Sana. Hati-hati di tempat yang seperti ini, kita nggak tahu. Kita berusaha untuk mendohirkan, belajar untuk menarik benda pusaka ya. Dilihat ya, dilihat di depan itu nggak ada apa-apa ya, kosong ya, nggak ada apa-apa. Oke, nanti kita dohirkan benda pusaka yang ada di tempat itu. Jadi di tempat ini ada semacam benda pusaka ini, anunya cahayanya sudah mulai ini. Untuk mendapatkan benda pusaka seperti ini sebenarnya tidak mudah deh, tidak mudah. Tapi karena sampai dekat dengan saya, jadi kalau setrum itu dekat dengan powernya, jadi enak. Untuk yang lain saya yakin tidak mudah karena memang butuh keistiqomahan. Tapi ini hanya untuk menambah keyakinan saja ya. Kalau untuk hadiran dan tadi cepat, kalau yang ini agak sulit memang. Tapi tidak apa-apa. Sampean kalau untuk mendahirkan ini tidak cukup hanya baca kuncinya, tetapi harus terus menerus teh membaca syahadat, sholawat, innalillahi, dan membaca haqqallah, dibaca 100 kali 100 kali. Setelah itu nanti sampean baca kuncinya sepertinya, ya Allah dengan izin dan ridhomu, melalui kekuatan gaib yang sudah menyatu dalam jiwa ragaku, berikanlah karomahmu dalam setiap hajatku. Terus Tuhan minta untuk meminta pusaka yang ada di tempat ini. Terus sampean baca surat Al-Ikhlas terus menerus saja ya. Al-Fatihah. Monggo dimulai teh. Saya bantu. Assalamualaikum salam ya rijalul ghaib. Assalamualaikum salam ya ahlimul naqobah. Assalamualaikum ya ahlimul najajah. Assalamualaikum salam ya rijalul ghaib. Dengan izin dan ridhomu ya Allah, dengan kekuatan gaib yang sudah menyatu dalam jiwa ragaku, berikanlah karomahmu dalam setiap hajatku ya Allah. Ya Allah, hamba memohon, berikanlah Allah. Bismillah, bismillah. Innama amruhu idza arada shay'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Innama amruhu idza arada shay'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bukaan matamu teh. Ini kerawas enten energi besar batang ngajeng. Iya. Ini bukan main-main teh. Ini semacam ini teh apa? Subhanallah. Mustika kecubung. Jadi warnanya hijau teh. Hijau itu ilmu. Belum lihat saman. Tangan saman kan tak bergetar toh. Jadi telapak tangan bang. Telapak tangan bukan di ujung jari. Di sini itu kayak ada getaran teman. Iya. Sangat terasa. Terasa kan getaran mah. Telapak nih. Bukan telan mau mendengar bi. Ya nek mustika. Subhanallah. Subhanallah. Anu kencana wungu teh. Iya. Mustika kencana wungu. Bah ini cantik sekali ini kalau buat perempuan ini. Menambah wow.
Sonanya itu. Boleh deh, deh. Ya, Nggih, Pak. rencana wungu gitu. Allah. Jangan ambil mon, Pak. Ya? Jangan ambil mon. Gua aku. Betul sakit kalau apa tangan dulu. Tanganmu akut. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillah. Gitu ya. Tuh teh. Ya Pak mau apa? Ya aku teh. Teman